semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang ikan hias air tawar predator kecil. Ikan hias predator kecil semakin populer di kalangan pencinta akuarium. Tubuh ikan ini memberikan daya tarik tersendiri karena memiliki warna-warni yang cantik dan mencolok. Di bawah ini beberapa jenis ikan hias air tawar predator kecil yang cocok dipelihara di akuarium. Betta splendens atau cupang petarung saya merupakan jenis ikan cupang yang biasa dijadikan ikan hias maupun ikan aduan, terutama jenis yang lama. Sosok cupang ini bisa dibilang kecil dengan warna tubuh cenderung gelap. Warnanya perpaduan antara merah tua dan biru tua serta tidak ada totol di tubuhnya. Gerakan tubuhnya cenderung agresif dan terlebih dahulu menyerang ketika bertarung. Habitat asli Betta splendens atau ikan cupang sayem adalah di perairan tawar yang tenang dan hangat. Ikan cupang biasanya hidup di perairan dengan vegetasi air yang lebat, seperti eceng gondok, tanaman air, dan akar-akar tumbuhan yang menjuntai ke dalam. Vegetasi ini memberikan tempat berlindung dan menciptakan zona-zona dengan intensitas cahaya yang berbeda di dalam perairan. Ikan cupang memiliki sifat yang agresif dan protektif terhadap teritorinya. Ikan cupang dikenal akan berkelahi bahkan membunuh jantan lain. Namun umumnya mereka tidak terlalu agresif terhadap ikan jenis lain jika disatukan dalam satu akuarium. Beberapa cara memelihara Betta splendens adalah: pertama, air. Cupang membutuhkan air yang bersih dan berkualitas baik. Kamu juga bisa menambahkan daun ketapang kering atau ekstraknya ke dalam air untuk menjaga pH air tetap stabil. Kedua, suhu. Suhu yang dibutuhkan ialah 22-26 derajat Celcius. Perubahan suhu yang sering atau drastis dapat membuat ikan cupang stres dan menghambat pertumbuhannya. Ketiga, makanan. Beri makan ikan cupang dengan makanan yang tinggi protein dan serat. Keempat, akuarium. Ikan cupang membutuhkan akuarium dengan ukuran minimal 18 liter. Ikan pikak gojen atau ikan gobi merak adalah spesies ikan air tawar tropis yang endemik di bagian timur Papua Nugini. Ikan ini dapat ditemukan dalam kawanan yang melayang di atas substrat di sungai dan kolam. Spesies ini dapat mencapai panjang 7,5 cm. Warna tubuh ikan ini kebiruan dan keperakan dengan tanda merah muda, kuning, dan hitam di sepanjang tubuh dan sirip. Di sisi tubuh terdapat garis-garis merah putus-putus di bagian samping dan perut berwarna kuning. Di kedua sisi tubuh, terdapat satu bintik hitam besar di dekat pangkal sirip ekor. Ikan ini memakan serangga, larva serangga, dan krustasia kecil dengan cara menghisap. Di penangkaran, mereka memakan udang air asin dan cacing darah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara ikan pikak gojen adalah: 1. Kualitas air. Jaga suhu air antara 24-28 derajat Celcius dengan pH netral 6,5-7,5. Pasang filter untuk menjaga kebersihan air, dan lakukan pergantian air 20-30 setiap minggu. Kedua, makanan. Berikan makanan yang bergizi dan secara rutin. Ketiga, kondisi akuarium. Perhatikan kondisi akuarium serupa dengan habitat aslinya. Keempat, predator. Jauhkan ikan dari predator. Dwarf cichlid adalah kelompok ikan hias air tawar dari famili cichlid yang berukuran kecil, kurang dari 10 cm. Ikan dwarf cichlid ini ikan yang tepat untuk para penggemar ikan cichlid yang memiliki akuarium yang berukuran relatif kecil. Beberapa jenis dari ikan dwarf cichlid bahkan bisa dimasukkan ke dalam akuarium dengan tanaman atau aquascape. Di habitat aslinya dwarf cichlid Amerika Selatan kebanyakan hidup perairan dangkal di tepian sungai yang berarus lemah. Ikan ini termasuk ikan air tawar yang mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi air dan suhu. Bahkan bisa bertahan jika harus hidup di lingkungan air berkadar garam tinggi, tingkat oksigen rendah, atau sungai beraliran deras. Ikan dwarf cichlid lebih menyukai akuarium dengan banyak tanaman berdaun keras. Ikan-ikan ini umumnya pemalu, kecuali saat mereka berkembang biak. Mereka agresif karena menjaga telur dan anaknya. Ikan-ikan ini sebaiknya tidak ditempatkan dengan spesies lain, terlebih lagi dengan spesies agresif. Lingkungannya terdiri substrat berupa pasir halus dan daun-daun yang jatuh dari pepohonan dengan ranting dan potongan kayu berfungsi sebagai tempat persembunyian.
Makanan ikan dwarf cichlid adalah dwarf cichlid pellet. Selain pellet, ikan cichlid juga bisa diberi makanan lain seperti udang, cacing, larva, dan artemia. Bumblebee goby. Ikan yang berasal dari genus Brachygobius ini tersebar di perairan Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, tergolong ikan demersal. Bumblebee goby memiliki sirip ventral yang dapat mereka gunakan di permukaan batu. Ikan ini dapat hidup di air tawar maupun air payau karena dapat mentoleransi kisaran salinitas yang luas. Ikan Bumblebee goby berperangai pendamai, namun teritorial. Ikan ini sebaiknya dipelihara berkelompok, minimal 6 ekor dalam satu akuarium. Ikan Bumblebee goby sebaiknya diberi pakan hidup seperti bloodworm, daphnia, atau brine shrimp. Disinilah peringkat kesulitan perawatan mencapai skor 8 dari ke-10. Ikan goby bumblebee sulit diberi makan. Karena mereka adalah pemakan oportunis, mereka akan menggigit apapun yang mungkin berenang atau mengapung, jadi serpihan dan makanan kering tidak boleh diberikan. Yang harus diperhatikan dalam merawat ikan ini adalah 1. Suhu. Suhu air yang cocok untuk ikan Bumblebee goby adalah 24 derajat 30 derajat Celcius dengan pH 7,5 sampai ke 8,5. Kedua, ukuran tangki minimum 10 galon untuk 2 ikan goby. Ketiga, substrat. Pasir merupakan substrat yang tepat untuk ikan goby karena pasir memungkinkan mereka bergerak bebas dan menggali lubang sesekali. Dwarf pufferfish. Ikan ini merupakan ikan kecil yang mengagumkan. Selain bisa mengubah warna tubuhnya, mereka juga bisa menggerakkan kedua matanya secara individual seperti bunglon. Ikan puffer jantan sangat teritorial dan agresif. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan faktor kelamin dalam memelihara ikan ini untuk memelihara satu pejantan saja dan beberapa betina. Mereka menempati seluruh area di akuarium dan sering ditemukan di sekitar tanaman untuk mencari makan. Ikan ini memiliki sifat ingin tahu yang cukup tinggi dan sangat memperhatikan sekelilingnya termasuk juga aktivitas yang ada di luar akuarium. Mereka mendapatkan julukannya berdasarkan ukurannya yang sangat kecil. Ukuran maksimal mereka tumbuh hanya mencapai 3,5 cm yang menjadikan mereka spesies ikan buntal terkecil di dunia. Cara memelihara ikan ini adalah: pertama, di dalam akuarium, kita sebaiknya memelihara ikan ini dengan kondisi air bersuhu 77 sampai 79 derajat Celcius dan pH air berkisar di antara 6,6 sampai ke 7. Kedua, jika kita menggunakan filter yang dapat diatur arus keluarnya, sebaiknya arahkan ke belakang akuarium dan atur agar menggunakan DA minimum. Ketiga, gunakan substrat pasir kasar atau kerikil yang dapat membantu akar tanaman menyebar dengan mudah. Di habitat aslinya, ikan puffer memakan alga berukuran kecil, serangga, larva, plankton, dan kutu. Dalam akuarium, kita bisa memberinya pakan beku seperti cacing darah, artemia, udang kecil, dan siput. Demikian tadi video pembahasan ikan predator kecil yang bisa kamu pilih untuk menghiasi akuarium kamu. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.